Baik, ikhwatu fillah, tadi sedikit pas di yang pertama itu saya menyinggung kata istighfar ya gitu. Nah, ini yang kedua ya, pelajaran kita berkenaan tentang bagaimana amal yang sampai, amal yang mengalir ya, mengalir ketika orang itu sudah meninggal tuh ya. Di antaranya adalah dengan istighfar kita ya, kita mendoakan ampunan untuk mereka yang telah meninggal tuh ya, gitu. Nah, itu akan sampai gitu ya gitu. Kemudian juga di antaranya sedekah, pembayaran hutang gitu ya. Nah, itu oleh orang-orang mukmin ya yang masih hidup, bagi orang-orang yang telah mati ya gitu. Bagi orang mukmin yang telah apa? Telah mati ya gitu. Nah, itu karenanya ketika kita bersedekah gitu ya, atau wakaf gitu ya gitu. Wakafnya atas nama si fulan atau si fulanah yang telah meninggal gitu ya gitu. Kan sudah diterangkan tentang wakaf Quran ya, mushaf waktu itu ya. Atau masjid yang ia bangun juga itu misalnya itu wakaf ya gitu. Atau juga misalnya untuk penginapan ya atau asrama buat para santri misalnya, atau juga untuk para musafir itu ya gitu. Ya masjidnya di mana gitu ya, di Sragen cina, di Bandung Jaya cina, saurna gitu ya. Saya kayak nembean ninggal gitu nya. Ieu aya masjid nu aya tepat untuk musafir gitu ya gitu. Jadi ramah lah gitu untuk musafir lah gitu ya. Untuk orang yang misalnya bingung gitu nya tidur di mana gitu ya. Gitu. Misalnya udah pulang kemalaman tidur di mana bingung gitu nya. Nah, kamu masjid eta we gitu nya gitu. Jadi orang mah da teu meunang gitu nya. Teu meunang teh jangan tidur di masjid ya. Jangan tidur di masjid padahal itu teh sebuah hal yang bisa membuat kita mendapatkan ganjaran tentunya gitu. Iya mah ada temenang gitunya gitu. Ya bisi kumaha kumaha gitunya tidur di masjid bisi canceling gitunya. Ya itu mah ya kembali kita manage ya gitu, manage masjid ya gitu. Ya kalau sudah punya kelapangan lebih itu ya gitu. Misalnya juga ada di masjid juga ada asrama khususnya juga gitu ya. Asrama khusus gitu ya gitu. Ya, itu di masjidnya ya asrama khusus nage gitu ya, atau ada tempat yang khusus gitu ya misalnya untuk musafir, itu juga. Ya itu kan sudah merupakan pahalanya mengalir terus Pak selama ada orang yang tidur di situ ya. Walaupun sekedar tidur gitu ya gitu. Ya, orang sekedar tidur gitu ya gitu di situ gitu ya. Ya maunya can dia ada terus dilarang-larang tuh ya. Terus dicaram tuh ya. Ah, temenang bobo, temenang tidak boleh tidur di masjidnya. Padahal itu kan sebuah ganjaran buat kita ya gitu. Selama dipakai dia tidur juga, kalau dia kan mulainya dengan sebelum tidur dia sholat sunnah dulu kan gitu. Niatnya dia sholat sunnah kemudian baca Quran, kemudian ya dia capeknya ya ketiduran juga. Ya itu kan sebuah amal soleh itu ya, bisa mengalir juga buat kita ya gitu. Nah itu ya. Jam berapa Adan? 6.54 ya, di sini mah 6.54 ya gitu. Apalagi ya diantaranya juga ketika ada sumur atau sungai yang dialirkan tuh ya gitu, atau ya sedekah ya yang dikeluarkan tuh ya gitu. Nah itu ya bisa sampai itu ya gitu. Ya istighfar kita ya mohonkan doa untuk orang yang meninggal ya, mohonkan doa, bukan berdoa kepada orang yang meninggal ya. Ya jangan tong tibalik ya, ya berdoa pada yang meninggal ya, salah itu ya gitu. Tapi memohonkan ampunan untuk dia yang sudah meninggal itu ya. Nah, itu ya
Kemudian juga pembayaran utang gitu ya gitu kan selalu diumumkan ya gitunya. Kalaulah ini si mayit ya punya hutang gitu ya gitu. Sok kayak dibayar ke ahli warisna gitu. Kalau tidak, alhamdulillah bisa dilunaskan tidak oleh ahli waris misalnya gitu ya. Atau misalnya juga kalau tidak oleh ahli waris juga atau tidak oleh orang lain misalnya ya dibebaskan hutangna. Masya Allah namanya sedekahna eta mah sedekahna pembebasan hutangnya. Apalagi kepada seorang mayit yang masih tanggung jawab hutang nanti, oh masya Allah ya sabaraha ta hutang nanya gitu ya kebayang tuh gitu ya kayak itu ya makanya masih berguna kalau ada pembayaran hutang tuh ya dibayarkan hutang tuh ya untuk si mayit ya gitu. Nah itu apalagi kalau dibebaskan hutangnya masya Allah gitu ya gitu ya hutang misalnya ke bendahara DKM saya bebaskan apa bebaskan ke bendahara DKM mah bisi istilahnya kayak ada kumahanya beratnya ke bendahara DKM-nya gitu ya jadi kalau memang butuh darurat mah ya sudahlah gitu. Tapi kalau bisa bebaskan ya gitu. Ayatnya apa? Ya, surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim atau innaka raufur rahim ya gitu. Ada ayatnya yang innaka raufur rahim atau antar raufur rahim ya. Ada demikian ya. Dan orang-orang yang sedang atau datang sudah mereka muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman dari kami, yang lebih dulu daripada kami ya imannya, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dan juga surah At-Taubah ayat 113 ya. Maka narin nabi wal ladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin al-ayah. Dan tidaklah sepatutnya ya gitu. Artinya tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik dan seterusnya gitu. Walaupun ya dia adalah kaum kerabatnya gitu ya gitu. Yang sudah jelas bagi mereka ya gitu. Bahwa orang-orang musyrik itu ya penghuni neraka jahanam, tidak bisa ya orang musyrik diampuni ampunannya gitu, diampuni oleh Allah tidak bisa ya gitu. Dimohonkan ampunan ya gitu. Ayat surah Al-Hasyr ya tadi ayat 10 ya menunjukkan bahwa doa dan istighfar orang-orang mukmin yang masih hidup dan diantaranya juga itu akan memberi manfaat ya bagi orang-orang mukmin yang telah meninggal, sebab Allah memuji mereka yang berdoa dan memintakan ampunan untuk saudara-saudara seiman yang telah mati. Seandainya berdoa dan memintakan ampunan bagi orang mukmin yang telah meninggal tidak akan memberi manfaat, tentulah Allah tidak akan memujinya. Tetapi Allah justru memujinya ya di surah itu. Terus surah At-Taubah ya menunjukkan tadi ya yang ayat 113 itu doa dan istighfar itu tidak sampai kepada orang-orang yang musyrik ya gitu. Oleh karenanya Allah melarang berdoa dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang musyrik. Seandainya doa dan istighfar tidak akan memberi manfaat kepada semua orang yang telah mati, tentu Allah telah melarang ya, untuk berdoa dan memintakan ampunan bagi orang mukmin maupun orang musyrik yang telah mati. Tapi ternyata ya tidak bisa gitu ya gitu. Tidak berlaku ya. Tidak berlaku ampunan Allah itu untuk orang-orang musyrik ya gitu. Adapun terhadap orang-orang mukmin yang telah meninggal
berdoa kepada Allah dan memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka adalah sebuah perbuatan yang terpuji dan memberi manfaat sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Hasyr. Nah, itu ya untuk penjelasan ayatnya. Nanti dalil dari hadisnya saya jelaskan ya. Ya, itu saja dahulu untuk pembahasan hari ini. Wallahu fikum wallahu minkum. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu tentang Ramadan ya. Karena kita sudah berlalu ya sepekan di bulan Ramadan ya. Tutup saja dengan doa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah benar. Rabbana filana wa ikhwanina lil ikhwana bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.